Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah di hari kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yesus akan datang kembali, kata firman Tuhan, dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Firman Tuhan itu dikatakan kepada murid-murid sebagai saksi bahwa Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus kita tidak pernah mati lagi, tetapi Dia hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Mari kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini dengan sukacita. Saya undang jemaat bangkit berdiri, bersama-sama kita katakan, mulia Engkau Tuhan, Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kami mulia Engkau Tuhan, oh mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat, hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Kau mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, sembah Raja mulia, mulia. Kami muliakan Engkau Raja kami Tuhan. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh, mulia,
Yesus Kristus Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan Tuhan Yesus yang mati dibangkitkan dan naik ke surga, menyediakan Roh Kudus-Nya bagi orang percaya, bagi umat Tuhan, bagi kita semua. Karena Roh Kudus Tuhan akan menghibur dan memberi sukacita senantiasa. Kita boleh berada di dalam kekuatan Allah, di dalam kekuatan hadirat Roh Kudus-Nya. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa, Kau kasihi kami lebih dari segalanya. Kau datang untuk kami ke dunia ini menjadi manusia. Dan Engkau ketika mati menghapuskan segala dosa kami, menebus kami. Pada saat Engkau bangkit, kami pun peroleh kebangkitan dan perjanjian untuk hidup yang kekal. Kami terima dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur ada jaminan Engkau naik ke sorga supaya kami miliki tempat di sorga suatu ketika nanti. Terima kasih pagi ini kami semua yang hadir di tempat ini memperingati akan hari besar kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Engkau tidak mati lagi, tetapi Engkau naik karena Engkaulah pemilik sorga. Engkau kembali pada tempat sesungguhnya, tahta kerajaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah mengalir sukacita Tuhan dalam hati kami. Sukacita ilahi dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan mengagungkan Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Kita tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tetap berdiri. Mas. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Oh, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, oh Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan bersyukur. Oh, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Oh ya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah
bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat-Nya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Selalu aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Oh, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Oh, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh Tuhan, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi.
Haleluya. Raja Wali itu terkenal dengan kekuatannya untuk terbang tinggi. Kita akan terus berharap memandang kepada Tuhan di dalam segala hal. Sukacita Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Ada sukacita yang mengalir. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sungai sukacita ada dalam hati kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita ada dalam. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oh, sungai sukacita. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersama mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Haleluya. 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 Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita dipenuhkan. Dia adalah penyelamat kita, penebus kita. Mari berikan sorak-sorai dan pujian, pengagungan, peninggian pada Yesus Kristus Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada
janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Oh, setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Oh, nyanyi dan pujian hormat, oh ya Raja Yesus, mendengar nama-Mu, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Amin. Tiada yang seperti-Mu. Kami hendak memuji Engkau setiap hari itu. Kau ajaib bagi kami, haleluya. Oh, penghibur Roh Kudus, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Oh, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Saya serahkan pada Bapak Gembala.
Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Allah yang dahsyat. Karena itu kami selalu memuji Engkau, Allah yang ajaib. Ajaib segala perbuatan-Mu Bapa. Kami telah banyak memuji Tuhan, dan sekarang Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Biarlah Tuhan kiranya akan mengurapi hamba-Mu, menyertai apa yang disampaikan, boleh memberkati banyak jemaat, baik lewat ibadah onsite pagi ini maupun online sebentar sore. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh acara pagi ini dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Kami tolak dan patahkan segala roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau keluar, dan hanya Roh Kudus Allah ada di tengah-tengah kami pagi ini. Sehingga kami pulang dalam sukacita yang besar, sebab Allah yang kami sembah di dalam Yesus adalah Allah yang dahsyat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kita akan disegarkan oleh vokal grup Pemuda Remaja Betel Indonesia atau PRBI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat
Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Ya, pujian yang bagus dari RBI kita, semakin maju di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini seluruh umat Kristiani memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Ya, di seluruh mancanegara hari ini, baik di dalam maupun di luar negeri, mereka merayakan hari kenaikan Yesus naik ke surga. Yesus dengan kekuatannya sendiri, dia telah naik ke surga. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia yang telah turun dari surga. Itulah Yesus Tuhan kita. Jadi kita mempercayai Allah yang benar. Selama ini kita sudah hidup dalam kebenaran yang benar. Tidak perlu diragukan lagi. Jadi kalau masih ada di antara kita yang ragu dan tidak mendapat apa-apa, itu sebenarnya bukan salah Tuhan, salah kita yang kurang percaya. Nah, tema kita pada pagi ini adalah farewell without tears, atau perpisahan tanpa air mata, ya. Farewell without tears, atau perpisahan tanpa air mata. Bacaannya terambil dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Dan nats kita yang akan saya bacakan pagi ini dari ayat 53 dari Lukas 24, firman Tuhan berkata, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya tertarik dengan kata senantiasa, tidak kadang-kadang. Jadi kalau pas hati seneng, mood ya, kita ya seneng ya memuji Tuhan. Tapi ketika masalah terjadi dalam hidup kita, kita undur, bahkan tidak nampak lagi menyembah Tuhan. Tapi ayat mas kita mengatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bukan hanya di bait Allah, tetapi memuliakan Allah. Itu artinya apa? Umat-umat Tuhan pada waktu Yesus naik ke surga itu, mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan sangat luar biasa. Sebab itu tidak heran kalau kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, setiap perpisahan, apakah itu sementara atau selama-lamanya,
karena Tuhan telah memanggil orang yang kita kasihi, pasti disertai dengan air mata. Benar? Kalau ada saudara kita, anak kesayangan kita dipanggil Tuhan, saya rasa tidak ada ya yang tenang-tenang saja. Disertai dengan air mata. Namun saat ini kita tahu bahwa perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tidak disertai dengan air mata. Perpisahannya tidak disertai dengan air mata karena apa? Alkitab mengatakan ya, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Inilah langkah-langkah iman, bahwa di dalam Dia ada pengharapan. Kalau kita ikut Tuhan selama ini kita tidak ngerti, seperti orang yang belum kenal Tuhan, kita akan dirundung duka terus-menerus berkepanjangan. Tetapi Alkitab mengatakan dan firman Tuhan selalu mendengungkan kepada kita bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Itulah yang menyebabkan kita tetap bersukacita. Setiap perpisahan tidak boleh menggeser sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan. Masalah bisa terjadi, perpisahan bisa terjadi, tapi tidak boleh menggeser sukacita yang ada di dalam Tuhan. Mengapa? Coba tolong Pak Harto baca Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, karena Tuhan Yesus dalam ayat yang kita baca tadi berjanji akan kembali. Jadi kalau kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah itu hidup, Dia naik ke surga, dan kita memperingatinya. Dan Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali Dia yang turun dari surga. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang berjanji akan kembali. Yohanes 14 ayat 18. Dan Tuhan katakan kalau Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu dan akan datang kembali. Maka kita punya pengharapan di dalam Dia. Harusnya kita bersukacita. Jangan karena masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita membuat kita kehilangan sukacita kita. Ya, melankolis, murung, larut dalam duka. Kita harus belajar karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Nah, pagi ini ada 3 hal yang mewarnai sukacita yang Allah berikan itu. Ya, ada 3 hal yang mewarnai sukacita yang Tuhan berikan. Yang pertama, Yesus berdoa. Yesus berdoa kepada Bapa agar Roh Kudus turun menyertai kita. Coba tolong Pak Harto baca Yohanes 14 ayat 16. Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya, selama-lamanya Roh Kudus itu menyertai kita. Ya,
Jadikan sekalian bangsa itu muridku. Dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Hari ini apakah kita percaya bahwa Yesus menyertai kita? Halo? Amin? Amin? Yakin? Tuhan itu menyertai kita. Jadi kita gimana ya? Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak Hussein ora ono masalah. Loh, siapa bilang hidup tanpa masalah? Ya. Hidup tuh bergumul dengan masalah. Seperti tema kita, iman dan pergumulan hidup. Tidak ada orang tanpa masalah. Bayi pun punya masalah. Itu sebabnya kan bayi ketika baru lahir dia menangis. Itu masalah. Tangisan itu bukan tangisan gembira, tetapi masalah. Ya. Ada banyak masalah yang dihadapi. Tetapi Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Hari ini Allah menyertai kita selama-lamanya. Enggak perlu khawatir. Nah kalau enggak ada duit gimana Pak? Hidup itu perlu uang. Saya pun enggak munafik. Saya butuh uang. Tapi bukan uang segalanya untuk hidup. Hidup yang segalanya. Karena target kita, tujuan hidup kita adalah hidup bersama Tuhan di atas sana, di kekekalan nanti. Jadi kita punya pengharapan di dalam Dia. Yang kedua, kita akan melihat bersama tentang Roh Kudus. Roh Kudus diberikan bukan hanya kepada orang Yahudi saja. Pada waktu itu Tuhan berkata, aku akan mengirimkan penolong kepada orang-orang Yahudi, kepada murid-muridnya. Tetapi Roh Kudus, Alkitab katakan tidak hanya kepada orang Yahudi. Tapi saya ingin beritahukan kepada Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang kekasih, kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saat mereka bertobat dan berbalik dari jalan hidup yang salah. Coba tolong Pak Arto baca Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya. Kepada bangsa-bangsa lain termasuk Bapak Ibu dan saya. Jadi kita jangan berkata, Pak, saya kan bukan orang Yahudi. Hari ini Roh Kudus juga menyertai kita. Jadi kita nggak perlu berduka, berlarut-larut, berkepanjangan seperti orang yang tidak berpengharapan. Itu sebabnya kalau saya berkata di dalam surat Kolose, kan mungkin juga Bapak Ibu bosan ayat kui meneh. Nah memang begitu. Kamu telah mati bersama Yesus dan dibangkitkan di dalam Dia. Karena pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kalau pikiran kita selalu pada masalah, masalah lebih besar dari kekuatan kita. Tetapi kalau pikiran kita pada Yesus yang besar, masalah menjadi kecil dan kita menang. Bersama Tuhan kita sanggup melewati setiap masalah. Itulah keyakinan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta yang saya bagikan pagi hari ini. Jadi kita ini hidup dalam pengharapan yang besar. Karena itu patut kita bersukacita. Patut kita bersukacita. Nah, sukacita
Anak Tuhan yang adalah sukacita yang abadi, bukan temporer. Wah Pak, dino iki aku seneng tenan Pak. Lho napa? Hadiah voucher luar biasa. Saya bisa belanja kemana-mana. Atau mungkin kita mendapatkan hadiah istimewa. Bukan itu. Tetapi sukacita yang dari Tuhan yang abadi, yang terus-menerus bersukacita. Apa kata Filipi 4 ayat 4? Coba tolong Pak Arto baca. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Alkitab itu bukan kadang-kadang. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Saya nggak akan katakan selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, hanya nirukan saya itu tidak ada artinya. Harus yakin, sebab keselamatan itu pribadi antara Bapak Ibu dengan Tuhan Yesus. Istri kita boleh setia, suami kita boleh pendeta, anak kita mungkin jadi pendeta. Tapi kalau pribadi kita tidak yakin dan percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, sia-sia. Sebab jelas Ibrani mengatakan, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus yakin dan mencari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ini yang tidak mudah. Yang tidak mudah adalah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu ditandai dengan kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ditandai dengan kerinduan kita untuk memuji menyembah Tuhan. Ditandai dengan kerinduan kita untuk terus melayani Tuhan. Nah, kalau kita berpikir dalam kemanusiaan kita, wah saya jauh lebih dari Bapak Ibu. Di usia saya yang sudah ke-74 itu rasanya itu kesel banget. Ya. Jadi saya ingin katakan bahwa kalau bukan karena sukacita Tuhan, tidak mungkin pagi-pagi harus ke radio melayani Tuhan. Belum dalam pelayanan di gereja. Belum nanti kalau ada acara visitasi. Saya mesti ikut, karena saya gembalanya. Lah kalau yang visitasi cuman Pak Arto dengan rombongan, Pak Usiani mana ya? Ya mungkin andai kata tidak ditanyakan, dalam hati kan bertanya. Itu rasanya kesel banget. Maka pada waktu saya gagal operasi, ya saya ngomong terus terang dengan Tuhan. Tuhan, kalau memang Engkau kehendaki semua habis sampai di sini, ya sudah. Saya maaf, tidak bisa melanjutkan pelayanan saya. Karena tidak mungkin saya melakukan pelayanan dengan mata yang nggak kelihatan. Dan Tuhan buat mujizat loh. Janji Tuhan itu janji yang murni. Dia adalah Allah yang konsekuen. Allah yang bukan hanya asbun dan janji-janji. Tapi Allah yang konsekuen menepati janjinya. Karena itu kita patut bersukacita.
Firman Tuhan tadi mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sampai dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya. Saya memahami, sangat memahami dan terlalu sangat memahami. Kalau masalah bisa membuat kita tidak bisa nyanyi. Kita hadir dalam ibadah, semua memuji Tuhan, kita membisu 1000 bahasa, tenggelam dalam masalah kita. Saya sangat memahami sebagai gembala. Tapi pagi ini saya ingin katakan, Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali Dia yang turun dari surga. Kalau Dia turun dari surga berarti Dia yang empunya surga. Dan Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan. Maka setiap minggu saya katakan menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah dalam dimensi waktu tanpa batas. Itu harus kita mengerti dengan benar. Kalau enggak, kita cuma mengikut gereja Nias. Kalau kita kebentur kepada satu masalah, enggak suka dengan worship leadernya, enggak suka dengan pengkhotbahnya, kita langsung undur diri. Yang lebih parah lagi, kalau ternyata enggak ada apa-apanya. Tuhanmu itu enggak ada apa-apanya. Kan menyedihkan kalau terjadi seperti ini. Jadi saya khotbah tiap minggu itu untuk apa? Mari pagi ini kita menyadari bahwa di dalam Tuhan ada sukacita yang senantiasa kita akan bersukacita. Nah pagi ini Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, sekarang pertanyaannya bagaimana perpisahan tanpa air mata itu bisa kita alami. Ya, bagaimana sekarang? Saya mencatat ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama kita mengetahui bahwa perpisahan adalah masalah semua orang. Perpisahan itu adalah masalah semua orang. Bapak Ibu mungkin akan berpisah dengan saya. Entah kapan, saya nggak tahu karena saya bukan Allah. Bapak Ibu mungkin akan berpisah dengan anak kita yang kita cintai. Kekasih kita, suami kita. Karena lambat atau cepat, suka atau tidak suka, kematian itu akan datang dalam hidup kita. Ini harus kita sadari loh. Tidak main-main. Tidak bisa kita kumpul terus. Sampai engtai, ya, waktu saya masih, papi saya itu sampai punya bukunya. Bukunya zaman dulu itu tulisannya cerita tentang sampai engta itu sehidup semati, legenda cerita. Karena kisah cintanya terhambat sehingga akhirnya mereka berjanji kita ketemu di sana sampai mati. Tapi itu legenda. Tapi yang saya sampaikan ini bukan legenda. Ini firman Tuhan. Tuhan berjanji. Nah, bagaimana kita bisa melewati perpisahan tanpa air mata? Yang pertama mengetahui bahwa perpisahan itu adalah masalah semua orang. Semua orang akan mengalami. Dan Allah tidak menjanjikan kita hidup tanpa masalah. Ya. Coba tolong Parto baca 1 Korintus 10 ayat 13.
pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Firman Tuhan itu jelas. Janji Tuhan itu nyata. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 jelas ditulis dari ayat yang kita baca tadi, bahwa setiap masalah bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi pencobaan-pencobaan dan masalah yang kita alami ialah masalah biasa. Jadi tidak ada masalah yang luar biasa. Kowe rong ngalami Pak Usia. Jajal kowe ngalami. Wah, wis ora kuat aku. Jangan bilang tidak kuat. Ya. Firman Tuhan jelas mengatakan pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu tahu seberapa besar kita menanggung masalah kita. Sebab Allah setia. Kita pegang dulu kata firman Tuhan ini. Sebab Allah setia. Suami kita boleh enggak setia, istri kita boleh enggak setia, anak-anak boleh meninggalkan kita. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus itu adalah Allah yang setia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pagi ini ada yang wis ora kuat Pak Usnya. Minta doanya loh. Saya kadang-kadang itu yayasan, wah doa kok diminta. Lah kamu berdoa sendiri dong. Wong kita punya Allah kok. Ya. Nah, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia, Allah itu akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah Allah kita. Kita harus tahu dulu. Jadi nanti setelah ibadah ini, hari-hari selanjutnya, iman dan pergumulan hidup itu yang tema kita nyata dalam hidup ini. Karena Bapak Ibu mengalami. Ya, Bapak Ibu mengalami. Nah, kalau mau bersaksi, sampaikan di ibadah komunitas keluarga Allah. Ya, di rayon masing-masing. Saksikan. Jangan sampai nanti worship leader dalam persekutuan kekal, ya. Ada yang mau bersaksi hari ini, semua diam, nengok sana, nengok sini. Akhirnya worship leadernya ngomong, ya tuan rumahnya bersaksi. Bersaksinya itu aja. Sehingga akhirnya bosen aku lunga kekal. Ndak datang kekal. Kasihan yang nyepai makanan, kalau dicepai makanan ya, kalau ndak ya ndak apa-apa. Ya. Diwas tak masake. Enak-enak. Ora podo teko. Besok meneh aku ora meh kekal-kekalan. Bubar kabeh. Halo. Jangan. Ya wis ra teko, tak bagi-bagike sedulurku to. Ya. Iki aku duwe masakan lontong opor. Kowe iso njikuk rene Pak. Turah kekale ra ono sing teko. Nah, kan gitu.
Loh, ini kenyataan loh Bapak Ibu, bukan saya ngecap ya. Satu hari ada orang ngadakan pesta. Yang datang itu separuh ke bawah. Nah, yang punya pesta kan kecewa. Untungnya dia bijaksana. Tidak mudah kecewa, tidak mudah mutung. Suaminya berkata kepadanya, "Gimana Bu? Ndak tahu teko piye?" Istrinya bijaksana. "Wis dikake ngene panti asuhan." Nah, dibawalah masakan itu ke panti asuhan. Wah, lah anak-anak panti asuhan. Wah, Tuhan dahsyat, di tempat kudusnya, karena ada makanan datang. Ya, nah mungkin anak-anak panti itu doa terus, sehingga menyebabkan itu. Jadi segala sesuatu itu kalau kita ngerti benar, aku mempunyai rancangan-rancangan apa yang ada padamu tentang kamu. Kita itu tidak bisa mudah patah semangat, nggak bisa mudah mutung, nggak bisa serian tau ya, semua hafal loh serian. Ya. Karena Roma 8 ayat 28 apa? Berkata apa? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi masalah enak apa enggak enak yang terjadi dalam hidup kita itu sudah dalam rencana Allah. Tapi rancangan Tuhan yang terakhir mengatakan apa? Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan, tapi aku susah terus untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Kalau Bapak Ibu tanya saya, itu firman Tuhan. Nah, kalau meninggal untuk memberikan hari depan yang penuh harapan, kita diselamatkan itu kan luar biasa, toh, bener? Bener apa enggak? Aku milih nganu Pak, milih duit timbangi keselamatan, milih mana? Halo? Ya keselamatan toh. Kalau kita ngerti firman Allah, kematian itu enggak masalah. Bukan kalah itu. Ya. Lebih baik meninggal tapi diselamatkan daripada hidup hilang masuk neraka, bergelimang harta. Jadi mari hari ini kita berubah paradigma pikiran kita. Kalau sampai gagal itu bukan masalah, tetapi itu berkat. Tidak mudah. Pak Usia iso. Saya belajar, ya, saya tidak mengatakan iso, tapi saya belajar dan terus belajar, sebab saya tahu apa yang terjadi itu adalah rancangan Tuhan. Tuhan mencintai apapun dan siapapun melebihi. Tidak ada cinta apapun atau siapapun melebihi cinta Tuhan, ya. Matius 22 ayat 37. Coba tolong Barto baca. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ya. Jadi kalau kita hidup dalam jalan dan rancangan Tuhan, ya, kita melihat bersama dalam ayat yang kita baca, dan kita tidak mencintai apapun melebihi Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca jelas mengatakan, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Saya percaya kalau ini menjadi bagian hidup kita akan melihat segala baik, ya. Menyadari semua yang terjadi adalah dalam rancangan Allah,
maka kita tidak akan kecewa. Ya. Coba Pak Harto baca Yeremia 29 ayat 11 dan Roma 8 ayat 28. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya. Jadi hal inilah yang menyebabkan kita dan bisa menghadapi masalah perpisahan tanpa air mata. Sebab kita tahu ending, akhir dari semuanya itu adalah baik. Ya. Jadi bukan hanya nyanyinya semua baik, semua baik. Nyanyinya sih bisa, tapi bukan Tuhan mengendaki nyanyinya. Praktek dalam hidup kita, apapun yang terjadi semua itu baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita akan angkat pujian agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan. Mari kita berdiri. Yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi, siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurna besar perbuatan tangan. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Allah yang Maha Besar. Ku sembah Yesus keselamatanku. Ku sembah Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah. Mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu, yang berdatang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Allah yang Maha Besar. Ku sembah Yesus keselamatanku. Ku sembah Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami percaya kalau Engkau Allah yang bangkit dari kematian, Allah yang hidup, Allah yang berkemenangan, bahkan Allah yang naik ke surga dengan kekuatannya sendiri. Kami menyembah Allah yang benar, dan Allah yang benar tidak ada lain kecuali Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam Yesus. Hanya Engkaulah keyakinan kami, tidak ada yang lain Bapa. Pengharapan kami. Karena itu kami tidak akan larut dalam segala masalah kami. Apalagi larut dalam duka yang berkepanjangan. Hari ini kami punya kemenangan di dalam Tuhan. Karena kami masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir pagi ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan dan buka jalan, sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini diberkati Tuhan, dan kemuliaan Tuhan ada di atas semua suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita mau mendengar beberapa berita pengumuman. Silakan multimedianya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 dengan pembicara Bapak Didi Cahyo Kartiko. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap Minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap Minggu pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hadir dan ikutilah kebaktian kaum pria Jumat 10 Mei 2024 pukul 6 sore di tempat ini. Kemudian ikutilah retret 2024 GBI Hosana Semarang dengan tema Be Like Christ, jadilah seperti Kristus. Diadakannya hari Minggu dan Senin 16-17 Juni 2024, pembicara Evangelistri Astuti, bertempat di Amanda Hill, Bandungan. Biaya peserta include, jadi menyeluruh ya total, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan lain-lain. Untuk jemaat GBI Hosana Nias, normalnya 400.000, tetapi mendapat subsidi untuk usia di atas 11 tahun
sampai dewasa itu menjadi 250.000 per orang ya. Kemudian untuk usia 4 sampai 10 tahun mendapat subsidi juga sehingga hanya membayar Rp125.000 per orang. Untuk usia di bawah 3 tahun atau 3 tahun itu gratis. Ya, kemudian untuk non-jemaat GBI Hosana untuk anak-anak dan dewasa dikenakan biaya 400.000 per orang. Kemudian untuk usia 3 tahun ke bawah gratis. Pendaftaran dan pembayaran bisa dilakukan kepada Ibu Trifosa. Ditutup tanggal 2 Juni pendaftarannya dan pembayaran bisa diangsur. Cukup. Ya, itulah pengumuman. Saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Ya, mungkin ada video yang akan diputar. Oh, baik, kita akan akhiri ibadah kita berdiri. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati. Sepanjang ibadah kami pagi ini, kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Dan ada berkat-berkat yang luar biasa. Kami pulang dalam kemenangan yang besar. Sebab Allah melawat menyertai kami. Kami tidak takut lagi dengan masalah kami. Kami tidak putus asa dengan keberadaan saat ini. Sebab kami sangat yakin dan percaya. Bagi anak-anak Tuhan, mujizat bisa terjadi. Dan Allah menyertai sampai akhir zaman. Yang lemah dikuatkan. Dan Tuhan selalu membuka jalan bagi mereka. Berkati jemaat-Mu, baik yang sudah hadir pagi ini maupun yang mengikuti ibadah online sebentar sore. Biarlah mereka boleh menyaksikan pertolongan dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi berkat di tengah-tengah komunitas yang mungkin belum pernah mengenal Engkau. Hanya Engkau Tuhan kekuatan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini diberkati Tuhan. Kami rindu pertobatan terjadi. Indonesia penuh kemuliaan. Dan dari pulau-pulau akan muncul terang Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dijual juta. Untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas. Ditebus, diselamatkan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus. Terus menyertai, memberkati kita semua. Dan hari ini dan seterusnya Tuhan berkati kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Dalam kasih dan anugerahnya selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ku memuji
memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.